Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ngereng setuju? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bandaka para hadirin sona jaring kalian sampai acara kadito ditutup kelaban pamausan doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil qadiri rabbil wara min awalin wa akhiri. Subhanahu wa kam lahu min ni'matin an'amaha min batinin wa zahiri. Summa salatu wassalamu karaman minna li taha sayyidil mafakiri wal ali wal ashabi thumma tabi'in wa tabi'in لتابع المثابر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم بقدر عظمات ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام ودافع البلاء والوباء ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشافع الثقلين. أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد الحمد لله. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, segenap para habaib, para alim ulama, para kiaiat, para asatid, para hadirin wal hadirat, para pejuang semuanya, semua yang Al-Fagir hormati, Al-Fagir cintai. Wal-Fagir mohon maaf tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada beliau sekalian. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Innar Rahmana lam yahluk aujahan aujaha wala amlaha wala asbaha wala asfa wala anwara min wajhi Muhammadin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah tidak pernah menciptakan wajah yang lebih tampan daripada wajahnya Nabi Muhammad. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu keindahan yang melebihi daripada keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau mengatakan, kullu babin ghalat wal bab da khair maghlud. Semua pintu menuju Allah tertutup illa babir Rasul, kecuali pintunya Nabi Muhammad. Di dalam kitab Muqasafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali dikatakan, la ahad wasul ilallah illa bimahabbatin Nabi Muhammad. Demi Allah, gak akan ada yang bisa sampai kepada kecintaannya Allah melainkan dengan mencintai Nabi Muhammad. Wala ahad wasul ilallah, dan tidak ada satupun yang dapat sampai kepada keridhaannya Allah melainkan terlebih dahulu mendapatkan keridhaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Fahadduhu taslim wal qubul. Kata Habib Ali Al-Habsi, siapapun yang meminta kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad, pasti permintaannya akan digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, ketika melakukan sebuah kehilafan, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dengan berdoa menyebut nama Rasulullah. Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya Allah, sebab kemuliaan Muhammad, ampunkan kesalahanku, kata Nabi Adam. Kata Allah, kaif arafta Muhammadan walam ahlukhu. Bagaimana bisa wahai Adam engkau tahu Muhammad sedangkan walam ahlukhu, aku belum menciptakannya. Pada saat tersebut Allah baru menciptakan Nabi Yuna Adam, tapi Nabi Adam berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad. Kata Allah, kaif arafta Muhammadan walam ahlukhu. Bagaimana engkau bisa tahu wahai Adam Muhammad sedangkan dia belum aku ciptakan, kata Allah. Kata Nabi Adam, indama khalaqtani wa nafakhta fiha ar-ruh farafa'tu ra'si fara'aitu ala qa'imil arsy la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau menciptakan aku, ketika aku mengangkat kepalaku ke atas, aku melihat di arsy-Mu wahai Allah, namamu bersanding dengan nama Muhammad. Aku tidak tahu siapa Muhammad, tapi aku yakin Muhammad adalah manusia yang paling engkau istimewakan. Sallu ala Nabi. Hadirin wal hadirat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi cinta sama Allah, beriman sama Allah, tapi cinta dan imannya nggak diterima sama Allah. Kenapa? Dia tidak beriman dan tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal orang yang bersiasat, bukan jarang, sering ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal ini punya satu keanehan. Keanehan apa? Abu Jahal kalau berpapasan langsung dengan Rasulullah, itu nggak mau memandang wajah Rasulullah dengan kedua matanya. Sehingga keanehan ini ditanyakan oleh temannya Abu Jahal. Ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, saya perhatikan engkau. Jika berpapasan dengan Muhammad, engkau tutupi satu matamu dengan selendangmu. Begini kalau ketemu Rasulullah. Begitu jijikkah engkau melihat Muhammad? Kata Abu Jahal, bukan sebab itu. Kalau saya memandang Muhammad dengan kedua mata saya khawatir saya akan jatuh cinta kepada Muhammad. Sallu ala Nabi. Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau katakan, man ra'ahu badi'atan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau baru pertama kali bertemu Rasulullah segan sama wibawanya Nabi Muhammad. Tapi kalau udah kenal lama sama Rasulullah, pasti akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat mereka mengatakan, saya kalau duduk sama Rasulullah, saya seakan-akan merasa adalah orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Saya merasa seakan-akan saya adalah orang yang paling dirindukan, diperhatikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik bertahun-tahun khidmah sama Nabi Muhammad. Bertahun-tahun khidmah sama Rasulullah, puluhan tahun. Tapi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kana hikmatuhu li aktsaru min hikmati lahu. Daripada akhlaknya Rasulullah, Sayyidina Anas bilang, saya ini berpuluh-puluh tahun hikmah sama Rasulullah, tapi saya ngerasa bukan saya yang hikmah sama Rasulullah, tapi Rasulullah yang hikmah sama saya. Sallu ala Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lamanya Sayyidina Anas hidup satu atap, satu rumah sama Nabi Muhammad, sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma masastu dibaj wala harir alyanu min kaffi Rasulillah wala samamtu raihatan gattu atyabu min raihati Rasulillah. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh sutra selembut apapun sutranya yang melebihi lembutnya daripada tangan baginda Nabi Muhammad. Wala samamtu raihatan gattu atyabu min raihati Rasulillah. Dan saya nggak pernah mencium parfum sewangi apapun parfumnya yang melebihi daripada wangi yang memancar dari keringat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat jalil Sayyidina Hasan bin Sabit, ahadun minas sahabah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, penyair handalnya Rasulullah. Kisah sebelum daripada Sayyidina Hasan ini masuk Islam, dia adalah seorang yang bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad. Juga terlintas di hatinya berapa kali, sering bukan jarang ingin membunuh Nabi Muhammad.
Tatkala Hasan bin Sabit belum masuk Islam, dia sedang berjalan di pasar, ketemu sama orang kafir Quraisy. Kalau kita baca riwayatnya, orang tersebut aghnan nas fi zamane, orang yang paling kaya di zamannya. Sehingga ketika ketemu Hasan bin Sabit, dia tahu ini Hasan benci sama Rasulullah, dan ini Hasan, kata dia, bencinya luar biasa sama Muhammad. Dia ini seorang penyair handal, saya akan manfaatkan dia. Kata seorang kafir ini datang. Dia datang di hadapan Hasan bin Sabit, dia bilang, "Ya Hasan, aku tahu engkau begitu membenci Muhammad. Ba'atik nis min mali, bas bisarten. Saya akan berikan setengah harta yang saya punya." Orang ini kaya raya, akan diberikan setengah, 50% dari harta yang dia punya. Bas bisarten, tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Kata Hasan bin Sabit, hatus syarten hada. Ayo, mana 2 syarat tadi? Hat, sini, ana mau dengar. Syarat yang pertama, engkau buatkan sekarang juga syair hinaan untuk Muhammad. Dan itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setelah engkau selesai membuat syair hinaan untuk Muhammad, engkau naik ke gunung yang tertinggi dan umumkan kepada seluruh rakyat agar semua tahu betapa hinanya Muhammad, bencinya luar biasa sama Rasulullah. Sayyidina Hasan pada waktu belum masuk Islam benci sama Nabi luar biasa, terlebih ditawarin kekayaan yang melimpah. Dia nggak punya iman, diterima tawarannya. Naik Hasan bin Sabit ke gunung yang paling tinggi. Tatkala Hasan bin Sabit udah mempersiapkan, dahulu bukan pulpen, ada alat tulis khusus. Naik ke gunung yang paling tinggi, udah mempersiapkan dia untuk menulis syair hinaan buat Rasulullah. Tatkala ingin menulis syair hinaan buat Rasulullah, dia terhalang, merasa terganggu. Dengan apa? Dengan cahaya yang menghalangi di belakang tubuhnya. Dia merasa terganggu. Cahaya yang terang benderang luar biasa. Belum 1 titik pun dia tulis hinaan, syair hinaan buat Rasulullah, dia merasa keganggu, nggak konsentrasi. Sehingga dia menoleh ke belakang, dia pengen tahu cahaya apa yang menghalangi saya. Ketika menoleh ke belakang, siapa hadirin yang di belakang Hasan bin Sabit? Sayyiduna Muhammad. Cahaya yang terangnya nggak ada yang bisa ngalahin terangnya cahaya Nabi Muhammad. Ketika menoleh Rasulullah, di dalam riwayat sesaat Sayyidina Hasan, daripada dia kagumnya memandang keindahan wajah Rasulullah, dari ujung kepala sampai ujung kaki kaku badannya, nggak bisa digerakin. Sesaat kemudian bisa digerakin lagi. Dia tetap menulis syair, tapi demi Allah bukan syair hinaan. Dia katakan di dalam syairnya yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul, beliau katakan tatkala memandang wajah Rasulullah, Sayyidina Hasan bilang, aghurru alaihi lin-nubuwati khatamun minallahi min nurin yaluhu wa yashhadu wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil hamsil muadzinu ashhadu wa saggalahu min ismihi liyujillahu fadul arsi mahmudun wa hadha Muhammadu sallu ala nabi. Melihat keindahan Rasulullah, dia terpesona. Apa kata Sayyidina Hasan? Aghurru alaihi lin-nubuwati hatamun. Ini orang yang saya benci. Ini orang yang terlintas di hati saya, ingin saya bunuh. Minallahi min nurin yaluhu wa yashhadu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki cahaya yang begitu indah luar biasa.
cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Idza qala fil hamsil muadzinu ashhadu wa saggalahu min ismihi liyujallahu. Yang mana apabila seorang muadzin, orang yang mengumandangkan adzan, tidak pernah menyebut nama Allah tanpa bersanding setelahnya dengan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak kuat lagi dia, nggak bisa dia nulis syair hinaan. Kenapa? Melihat keindahan yang luar biasa di wajah Nabi Muhammad, di tubuh Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Islam, Sayyidina Hasan luar biasa, nggak kehitung saking banyaknya. Senantiasa dia membuat syair demi syair pujian buat Rasulullah. Di antara syairnya dia katakan, wa ahsanu minka lam tarakatu aini. Demi Allah, wajah yang lebih indah darimu aku belum pernah memandang wahai Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan wanita-wanita manapun tidak akan mampu melahirkan sosok makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Engkau seakan-akan diciptakan sesuai dengan pesananmu sendiri. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Satu titik cacat pun nggak ada pada diri Nabi Muhammad. Manusia yang paling sempurna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keindahannya Rasulullah cukup membuat Sayyidina Hasan tenggelam di dalam cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Sayyidina Hasan bin Thabit sedang berkumpul dengan beberapa para sahabat yang lainnya. Nggak lama datang Rasulullah, melainkan semuanya tanpa terkecuali berdiri. Kenapa? Memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Dia lagi pada duduk, datang Rasulullah berdiri, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Ketika berdiri semua sahabat Rasulullah, wa min adabihi wa ahlakih, daripada adab dan akhlaknya juga Rasul nggak mau dimuliakan, nggak mau diagungkan. Kata Rasulullah, duduk. Semua duduk, kecuali Sayyidina Hasan bin Thabit masih tegak berdiri. Kata Rasulullah, ya Hasan, bukankah aku perintahkan engkau untuk duduk? Kenapa engkau masih berdiri? Apa kata Sayyidina Hasan? Di hadapan Rasul dan di hadapan para sahabat yang duduk pada saat tersebut. Kata Sayyidina Hasan, qiyami li azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun yara hadzal jamala fala yaqumu. Sallu ala nabi. Kata Sayyidina Hasan di hadapan Rasulullah, qiyami li azizi alayya fardun ya Rasulullah. Berdiriku di hadapan engkau adalah suatu kewajiban bagiku di dalam memuliakan dan mengagungkan engkau. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, dan meninggalkan sesuatu fardu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ajibtu, kata Sayyidina Hasan nyindir para sahabat yang duduk. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yagumu. Saya heran yang katanya orang punya akal untuk berpikir dan punya hati untuk merasakan, tapi ketika datangnya seseorang yang keindahannya nggak ada tandingannya, dia masih bisa duduk tanpa berdiri. Melihat syair ini, nggak ada satupun sahabat yang masih duduk, semuanya berdiri. Kenapa? Mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Walidzalik fardun alaina, wajiban bagi kita memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
idhalus surur li sayyidil kaunain anwa, menggembirakan hati Nabi Muhammad banyak macamnya. Di antaranya daripada tanda seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad, dia cinta kepada Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran adalah salah satu bukti dia cinta kepada Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kapan terakhir kita punya tangan menyentuh Al-Quran? Kira-kira kapan kita punya lisan membaca Al-Quran? Kira-kira kapan kita punya mata memandang mushaf Al-Quran? Kapan terakhir? Sedangkan tidak disebut pecinta Nabi Muhammad kalau masih tidak peduli sama Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad bin Ali Maulad Dawileh Faqil Muqaddam Tsani radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'na bih wa bi'ulumi amin. Sayyid Abdurrahman As-Saggaf, anaknya Imam Faqihil Muqaddam, di dalam riwayat, di dalam manaqibnya, beliau menghatamkan Al-Quran dari pagi sampai siang 4 kali hatam Al-Quran. Dari siang sampai malam ketemu pagi lagi 4 kali hatam Al-Quran. 1 kali 24 jam. Dalam waktu 1 hari 8 kali hatam Al-Quran. 1 hari 8 kali hatam Al-Quran. Dalam 1 bulan ada 30 hari. 8 kali 30 240 kali hatam Al-Quran dalam 1 bulan. Saya Abdurrahman mengatakan cinta dan membuktikan daripada cintanya. 240 kali hatam Al-Quran dalam 1 bulan doang. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pengarang kitab Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul, 1 minggu 3 kali hatam Al-Quran. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, 4 kali 3 12, 1 bulan 12 kali hatam Al-Quran. Beliau pengarang kitab Wasail Wusul ila Sama'il Rasul, menerangkan di dalamnya cinta, mahabbah kepada Rasulullah. Beliau buktikan daripada kecintaannya, di antara kecintaan kepada Nabi, memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Kalau kita ditanya kapan terakhir baca Al-Quran, mikir, bingung, sangkin lamanya udah gak pernah buka Al-Quran. Kata saya punya guru, kalau kita nggak pernah buka Al-Quran, jangan GR kalau ditanya, ente kenapa nggak pernah buka Al-Quran? Oh, saya malas. Bukan ente yang malas untuk membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang malas dibuka sama ente. Allah mengharamkan untuk Al-Quran dibaca sama pendosa kayak kita. Dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah tidak mengizinkan kita punya mata untuk memandang Al-Quran, kita punya lisan untuk membaca Al-Quran, kita punya tangan untuk menyentuh Al-Quran. Di antara tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad, dia cinta sama Al-Quran. Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail, saking banyaknya di dalam manaqibnya, yadhu ta'mul athal fi fammi inda yagra'ul Quran. Saking banyaknya baca Al-Quran udah gak kehitung lagi. Kalau beliau baca Al-Quran, di mulutnya terasa ada manis madu dari saking seringnya baca daripada Al-Quran. Kalau kita ditanya kapan terakhir baca Al-Quran, kita lupa, saking lamanya kita gak buka Al-Quran. Tapi kalau ditanya kapan terakhir megang handphone, baru aja beb, baru semenit. Inikah disebut sebagai pecinta Rasulullah? Hadirin, demi Allah, banyakin baca Al-Quran, karena diantaranya ini adalah penguat perjuangan umat Islam. Shallallahu ala Nabi, takbir. Dan diantara cinta kepada Rasulullah, menghidupkan Al-Quran, wa muhya bi sunnati wa muhtam bi sunnati. Juga daripada cinta kepada Rasulullah,
dapat dibuktikan dengan engkau menghidupkan sunnah Rasulullah. Perhatian sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, kadzdzaba man da'a bi mahabbati wa taraka sunnati. Bohong kalau ada orang ngaku cinta sama saya tapi nggak peduli sama sunnah saya. Nggak peduli dia mau masuk kamar mandi kaki mana dulu, dia nggak peduli, padahal sunnahnya kaki kiri dulu, keluar baru kanan. Dia nggak peduli makan mau berdiri mau duduk, nggak peduli, padahal sunnahnya makan minum duduk, nggak berdiri. Dia juga nggak peduli makan minum tangan kanan apa tangan kiri, padahal sunnahnya tangan kanan. Ini yang sering kita lupakan. Demi Allah, ini sesuatu yang menguatkan kita punya perjuangan. Takbir, sallu ala nabi. Ada satu kelompok nanti di hari kiamat, kelompok tersebut kelompok yang membingungkan malaikat. Kenapa membingungkan malaikat? Ya, tertulis di atas kelompok tersebut umat Muhammad ibn Abdullah. Tapi malaikat bingung, ini tertulis di atasnya umat Muhammad ibn Abdullah, tapi kok saya lihat di hatinya tidak ada di hati mereka riwayat sedikit pun bahwa mereka mencintai Nabi Muhammad. Saya bingung, ada tulisannya umat Muhammad ibn Abdullah, tapi saya lihat kata malaikat di hati mereka nggak pernah ada riwayat mereka pernah merindukan Rasulullah. Tertulis di atasnya, saya tahu ini kelompok umat Muhammad ibn Abdullah, umat yang paling dimuliakan oleh Allah, tapi saya bingung kata malaikat. Lisan mereka kering, nggak pernah bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul malam Jumat. Kita nggak bicara malam Jumat sampai Jumat. Kita bicara dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dari Sabtu sampai Rabu, nggak bicara Kamis sampai Jumat, nggak. Dari Sabtu sampai Rabu. Siapa dari umat Nabi Muhammad yang bersalawat sama Rasulullah dicatat sama malaikat dan langsung catatannya disodorkan di hadapan Rasulullah. Disodorkan di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, nama kita dibaca, dilihat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan barusan sekian banyak dia bersalawat kepada engkau. Itu dari hari Sabtu sampai Rabu saya katakan. Kamis, malam Jumat nih, malam ini kita bersalawat kepada Rasulullah. Dari tadi Masya Allah kita salawat sama Rasulullah. Sallu ala Nabi, antum jawab Allahumma salli alaih. Hari Kamis sampai malam Jumat, sampai Jumat sebelum maghrib, kalau kita salawat itu khusus lagi, bukan dicatat sama malaikat, enggak dicatat sama malaikat, tapi langsung suara kita didengar sama Nabi Muhammad. Kata Rasul di dalam hadis, galar Rasul inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang ntar di hari kiamat yang paling dekat denganku adalah siapa orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kalau kita nggak pernah bersalawat sama Rasulullah dari Sabtu sampai Rebo, nggak pernah salawat, nggak ada catatannya. Nabi mau kenal kita dari mana? Nggak pernah baca nama kita. Malam Jumat sampai Jumat malam, goblal maghrib sebelum maghrib nggak pernah salawat, nggak pernah didengar suara kita sama Rasulullah. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah berikan saya syafaat. Kata Nabi Muhammad, man anta? Ente siapa? Namanya nggak pernah dibaca sama Nabi, suaranya nggak pernah didengar sama Rasulullah. Dari mana Nabi mau kenal sama kita? Sedangkan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa,
Seluruh umat ntar minta syafaat semuanya. Kepada siapa? Nabi Adam hingga Nabi Isa. Semua malaikat, semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa mengatakan satu kalimat yang sama. Ketika dimintai syafaat, mereka semua mengatakan nafsi, nafsi. Saya pun nggak tahu bisa nggak selamat. Nih Nabi takut di hari kiamat, hari yang begitu sangat menakutkan. Nafsi, nafsi. Saya urus diri saya, kalian urus diri kalian. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa muter minta syafaat, jawabannya sama. Saya urus diri saya, engkau urus diri engkau. Kalian urus diri kalian. Demi Allah, hanya satu yang akan berdiri di hadapan kita dan mengatakan ana laha, aku bersama kalian. Siapa hadirin? Sayyiduna Muhammad. Hanya Rasulullah yang peduli sama kita, yang cintanya luar biasa sama kita. Rasul pernah berkumpul dengan beberapa sahabatnya. Rasulullah menangis Rasulullah, dan mengatakan di hadapan para sahabat, wasauda laura'anna ihwani, demi Allah aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bingung, sebelahnya sahabat semua di hadapan Rasulullah sahabat, kok Rasulullah masih menangis merindukan saudara-saudaranya. Daripada bingungnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, alasna ihwanuk ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, antum ashabi, ihwani, humul qum alladhi ya'tuna min ba'di walam yarani. Engkau sahabatku, saudaraku. Tahu hadirin siapa yang disebut Nabi Muhammad? Ana sama antum. Antum sama ana, kita semua yang dirindukan sama Rasulullah hingga membuat beliau menangis. Bahkan akhir doa beliau sebelum wafat, Allahumma shdud alai wa hafif ala ummati. Saat sakaratul maut Nabi Muhammad, doa terakhirnya Rasulullah mikirin kita karena saking dahsyatnya pencabutan nyawa. Rasulullah bilang, ya Allah berat banget ini sakaratul maut, ringankan buat umatku, beratkan buat saya. Ini Rasulullah yang dirindukan Nabi Muhammad kita. Kalau kita cinta rindu sama Rasulullah, demi Allah Rasulullah jauh lebih dulu cinta dan rindu kepada kita. Ketika Rasul mengatakan kepada kita nanti, analah aku bersama kalian, Rasulullah bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang panjang. Dan ketahuilah hadirin, tangisan Rasulullah nggak bisa disamakan dengan tangisan siapapun. Menangis Rasulullah, bersujud di hadapan Allah. Buat siapa? Buat kita sebagai umat. Ketika bersujud di hadapan Allah, apa kata Allah? Irfa ra'sak ya Habibi Muhammad, wa qul yasma, was'al tu'ta, wasfa'itu saffa. Angkat kepalamu wahai Habibiku Muhammad. Was'al tu'ta, mintalah apa yang engkau minta pasti aku berikan. Faqul yasma, katakan apa yang engkau katakan pasti aku dengar. Wasfa itu syafa, engkau ingin mensyafaati mereka, syafaatilah mereka, karena satu-satunya syafaat yang diterima adalah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, Allah menawarkan suatu tawaran yang luar biasa kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka ya Muhammad, aku akan memberikan sesuatu hingga engkau ridha wahai Muhammad. Mintalah sesuatu apapun itu pasti aku gobol, kata Allah. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah minta jabatan, kekuasaan yang akan sirna? Itu yang diminta Nabi, bukan
Nabi mikirin kita, minta keselamatan buat kita. Sekarang cuma sejauh mana kita menjauhi Nabi Muhammad. Walidzalik Rasulullah ketika mendapat tawaran dari Allah, aku akan memberikan sesuatu kepadamu wahai Muhammad hingga engkau ridha. Yang diminta Nabi Muhammad apa? Idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Kalau begitu yang saya minta cuma satu. Saya nggak ridho kalau ada satu daripada umatku yang masuk neraka. Ini cintanya Rasulullah sama kita. Apa yang kita perbuat buat Nabi Muhammad? Apa yang udah kita korbankan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, luar biasa pejuang-pejuang Islam. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui hadirin wal hadirat, ini udah luar biasa, sungguh luar biasa. Daripada pejuang-pejuang masih muda, yang ada yang udah tua juga, Masya Allah, luar biasa. Tapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pikirkan lagi sesuatu yang lebih memperkuat kita punya perjuangan, lebih memperkokohkan kita punya perjuangan. Dahulu peperangan itu ada dua, ada peperangan Ghazwa, ada Saraya. Ada peperangan yang dihadirin Rasulullah, ada peperangan yang Nabi nggak hadir, tapi Nabi mengutus sahabat, salah seorang sahabat untuk hadir memimpin perang. Satu waktu Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk memimpin sebuah peperangan karena Rasulullah nggak hadir. Ada fi mi'ataini minal hemah, ada 200 tenda. 200 tenda, kita sebutnya tenda ada. Ada 200 tenda. Datang jam 2 malam, jam 2 malam 199 tenda semuanya nyala lampunya. Dalam artian apa? Semua jam 2 malam nih udah bangun semuanya pada apa? Sholat tahajud sebelum paginya perang. Untuk apa? Untuk memperkuat daripada perjuangan. 199 tenda semuanya nyala. Dicek sama ketua sahabat yang diutus sama Nabi di dalam ketua peperangan, semuanya lagi pada sholat tahajud. Tapi ada satu tenda gelap. Disamperin sama ketua sahabat ini yang diutus sama Nabi. Pas dibuka tendanya, semuanya masih tidur, nggak ada yang sholat. Kata ketua sahabat ini bilang, itu satu tenda tuh yang nggak ada yang sholat, nggak ada yang bangun malam, pulangin. Kami khawatir, saya takut daripada satu tenda itu ikut perang yang akan melemahkan perjuangan kita. Ayo, kita berjuang wajib, membela agama Allah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Hadirin, sebelum saya tutup daripada ceramah saya ingin membawakan sebuah hadis. Insyaallah hadis ini sangat bermanfaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min walin yali ashraf fama fawqa dhalik illa ji'a biha yaumal qiyamah maghlulatan yadduh fakkahu adluh au bagahu jawruh." Pemimpin, semua pemimpin dari presiden, wakil presiden sampai RT RW semuanya itu ntar datang hari kiamat, adil atau tidak adil, zalim atau tidak, datang di hari kiamat wajib diborgol tangannya, ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas kepala, diborgol. Adil atau enggak adil, zalim atau enggak zalim, fakkahu adlu, akan dibukakan borgolnya kalau mereka adil ketika memimpin. Au bagahu jawruh, tapi tidak akan pernah dilepaskan borgolnya, justru langsung dilemparkan ke api neraka jahanam manakala dia tidak adil, dia zalim. Kita hidup buat apa? Gak ada kehidupan yang lebih nikmat
melainkan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad yang dikasih amanah untuk memimpin. Manfaatkan sebaik mungkin amanah tersebut. Jadikan kepemimpinannya adalah sebuah sarana yang mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, kepada keridhaannya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Kata Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid Simtudurur, beliau katakan, fi jannatin masakani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Saya tahu di sorga fihal gosar minad dhahab wal fiddah. Saya tahu di sorga itu ada istana yang terbuat dari emas sama perak. Saya tahu. Dan saya tahu juga di dalam sorga ada bidadari yang cantiknya luar biasa. Nggak ada perempuan di dunia yang cantiknya melebihi cantiknya bidadari sorga. Itu saya tahu, kata Habib Ali Habsyi. Fawallah walakin, tapi demi Allah bukan itu yang saya cari di dalam sorga. Yang saya cari di dalam sorga, saya ingin berkumpul bersama Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Itu yang saya cari, kata Habib Ali Habsyi. Terus di syair yang lain beliau katakan, laulaka ya zinatad dunya ma taba aisy. Demi Allah, kalau bukan karena engkau wahai hiasan seluruh alam, ma taba aisy, kata Habib Ali Habsyi. Apa indahnya saya punya hidup. Hadirin wal hadirat, apa enaknya hidup jauh dari Rasulullah. Walidalik saya katakan, yang punya kepemimpinan manfaatkan itu semua sarana. Di antara dua sarana tersebut bisa menjauhkan engkau dari Nabi Muhammad manakala engkau zalim, engkau tidak adil, tapi bisa mendekatkan engkau kepada Rasulullah manakala engkau adil dan tidak zalim. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahib Tadhkirun Nas, pengarang kitab Tadhkirun Nas, beliau bercerita di dalam kitabnya, entar kalau saya meninggal dengan rahmat Allah, saya diizinkan masuk oleh Allah masuk ke dalam surga. Di dalam surga hal utama yang saya lakukan adalah mencari Rasulullah. Saya akan cari di surga Nabi Muhammad. Saya akan muter cari di surga mencari Rasulullah. Kalau saya punya mata nggak diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah Rasulullah, saya cari di surga, tapi saya nggak ketemu Nabi Muhammad, saya akan menadahkan kedua tangan saya di hadapan Allah. Saya akan berdoa kepada Allah, ya Rabb, ahrijuni minal jannah, keluarkan saya aja dari dalam surga. Sekalipun di surga nggak nikmat kalau jauh dari Rasulullah, kalau nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nggak ada satu di antara kita yang mana pandangannya, mata kita semua yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak keluar daripada ini majlis behel wezru anna tuhattu, kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau katakan, majlis yang semacam ini enggak kita berdiri melainkan dosa kita, dosa besar, dosa kecil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya utang semua lunas utangnya biwasilah Maulid Nabi Muhammad. Dan kita doakan daripada seorang pejuang yang luar biasa, pejuang yang istiqamah, Al-Habibana Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi perjuangannya, Allah sehatkan badannya, amin ya Rabb. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, ultuf bina ya Allah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.